Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali menjumpai Anda tentunya di Lintas Banus Pekan edisi Ahad 15 Januari 2023. Bersama saya Merat Tahar akan menghadirkan serangkaian informasi menarik untuk Anda dan inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, mengawali jumpa kita kali ini, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Hamami dengan pidana penjara selama 10 tahun 6 bulan dalam sidang lanjutan pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Jaksa Penuntut Umum juga menuntut pidana tambahan agar terdakwa Mardani Hamami membayar uang pengganti sebesar 118 miliar lebih. Sidang lanjutan yang mendudukkan Mardani Haji Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, terus berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin 9 Januari 2023. Dibacakan secara bergilir dengan 756 halaman surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum JPU Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menuntut Mardani Haji Maming dengan pidana penjara selama 10 tahun 6 bulan penjara serta pidana tambahan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar 118 miliar lebih. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum JPU Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan sesuai dengan fakta persidangan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Jadi sesuai dengan mekanisme yang ada di KPK, pada hari ini kami membacakan surat tuntutan dengan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri terdakwa. Jadi sesuai dengan surat tuntutan kami tadi, jadi hal-hal yang memberatkan itu adalah terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Kemudian terdakwa berbelit dalam memberi keterangan di depan persidangan, yang mana di dalam surat tuntutan tadi kami sudah menangkis semua apa-apa yang menjadi fakta hukum yang tidak diakui oleh terdakwa sesuai dengan yang sudah kami bacakan tadi. Nah, kemudian yang menjadi hal yang meringankan bagi terdakwa itu adalah terdakwa belum pernah dihukum, kemudian terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seperti itu. Jadi berdasarkan fakta hukum dan hal yang meringankan dan memberatkan tadi, kami menuntut bahwasanya terdakwa terbukti sesuai dengan dakwaan alternatif pertama pasal 12 huruf D kecil, yaitu pasal 18, dengan pidana penjara selama 10 tahun 6 bulan dan denda 700 juta rupiah, subsidiar pidana selama 8 bulan kurungan. Nah, terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar 118 miliar 751.751.752 rupiah dengan membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah memperoleh kekuatan tetap. Nah, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti ini, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. Uang pengganti ini nanti akan dikompensasi dengan 2 barang bukti yang kami rampas itu negara nanti akan dilelang, itu akan dikurangi sebagai uang pengganti. Seperti itu. Sementara itu, tim penasihat hukum Mardani Haji Maming menyatakan siap menyiapkan nota pembelaan, apalagi selama persidangan kasus ini sebenarnya murni urusan bisnis. Tertangkap tangan dan dia sudah ditetapkan jadi tersangka dalam surat penyidikan yang tidak pro justisia, dan menurut kami pemberian itu adalah bisnis to bisnis. Nanti kami akan buktikan di dalam nota pembelaan. Makanya tadi kami meminta waktu yang panjang kepada majelis hakim karena banyak fakta-fakta yang sebenarnya bukan fakta hukum. Kira-kira begitulah. Nanti akan kami sampaikan dalam itu berat sedang apa gimana ya, itu? menurut kami berat, Pak. Adapun kasus yang menimpa Mardani Haji Maming yang juga pimpinan perusahaan grup Batu Licin 69 didakwa telah menerima hadiah atau gratifikasi dari seorang pengusaha pertambangan, yakni mantan Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara PCN almarhum Henry Setio dengan total tak kurang dari 118 miliar rupiah saat menjabat Bupati Tanah Bumbu terkait surat keputusan Bupati Tanah Bumbu nomor 296 tahun 2011 tentang persetujuan pengalihan izin usaha pertambangan IUP OP dari PT
BKPL kepada PT PCN. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan berhasil mengungkap dugaan jaringan internasional pengedar narkoba dengan total barang bukti mencapai 45 kg sabu-sabu dan 11.000 butir ekstasi. Sementara itu diungkapnya bahwa dugaan jaringan internasional pengedar sabu-sabu dan ekstasi oleh Polda Kalimantan Selatan ini turut diapresiasi Gubernur Sabinudor yang kemudian mengajak peran serta lapisan masyarakat lainnya untuk bersama ikut memerangi penyalahgunaan narkoba. Sebanyak 45,055 kg dan 11.792 butir ekstasi yang kita akan musnahkan pada hari ini. Inilah barang bukti pengungkapan tindak pidana narkotika yang diperlihatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan di Markas Polda Kalsel Selasa 10 Januari 2023. Sebagiannya kemudian dimusnahkan bersama sebagai bentuk komitmen aparat dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Kepala Kepolisian Daerah menjelaskan kasus ini telah pihaknya intai 2 bulan lamanya dengan jalur masuk ke Indonesia diperkirakan dari Malaysia melalui Sumatera Utara. Kurir pun berjalan ke Jawa Timur untuk kemudian menyeberang ke Kalimantan Selatan. Bahwa jaringan yang kita ungkap ini adalah jaringan internasional di mana dia menggunakan pintu masuk dari Sumatera Utara. Kemudian memang mereka selain tujuannya ke Kalsel, tetapi sebenarnya mereka transit, melintas. Kemudian ini sudah kita lakukan surveillance atau pengintaian sudah diikuti sejak 2 bulan yang lalu. Dan kemudian alhamdulillah berhasil kita ungkap sebenarnya di penghujung tahun kemarin. Memang kita mengantisipasi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa selalu di malam pergantian tahun ini akan banyak kegiatan-kegiatan masyarakat. Salah satunya yang kita antisipasi adalah penyalahgunaan narkoba. Ternyata memang mereka targetnya adalah ke sini. Yang di awal kita ungkap adalah sebanyak 20 kg. Kemudian kita lakukan pengembangan karena salah satu tersangka itu sempat melarikan diri. Alhamdulillah berkat kerjasama dan dukungan dari masyarakat, 2 pelaku lainnya kita tangkap persis di malam tahun baru. Ya, itu di daerah Banjarbaru. Dan juga barang buktinya bertambah dari 20 kemudian bertambah 25 kg ditambah dengan 11.700 sekian butir ekstasi. Kapolda menguraikan apabila diestimasikan 1 gram sabu-sabu bisa digunakan 10 orang, pihaknya telah berhasil menyelamatkan 45.000 orang lebih dari penyalahgunaan narkoba ini. Apalagi barang bukti tersebut diperkirakan akan digunakan untuk pesta malam pergantian tahun kemarin. Sehingga dengan sigap bisa pihaknya antisipasi. Ahmad Mahpur, Banjar TV. Oleh karena itu, ya saya melihat, saya katakan Pak Kapolda, ini yang namanya narkotika, narkoba seperti ini sudah menjadi bahaya laten bagi kita semua. Beginilah semangat Gubernur Kalimantan Selatan saat memberikan sambutannya pada konferensi pers pengungkapan dan pemusnahan tindak pidana narkotika di Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Selasa 10 Januari 2023. Dengan berapi-api, Sahbirin memberikan pidato menginspirasi agar semua lapisan masyarakat ikut tergerak melakukan upaya melawan penyalahgunaan narkoba. Karena menurut tokoh yang akrab disapa Paman Birin ini, penyalahgunaan narkoba sudah dianggap sebagai penjajahan di era baru yang tampil kasat mata dibandingkan zaman dahulu yang bisa dihadapi secara fisik. Ya saya melihat, saya katakan Pak Kapolda, ini yang namanya narkotika, narkoba seperti ini sudah menjadi bahaya laten bagi kita semua.
Dan ini memang harus kita hadapi. Dan menghadapinya tidak bisa hanya aparat penegak hukum atau pemerintah saja atau negara saja, tidak bisa, sungguh sangat tidak bisa. Dan ini butuh perjuangan bersama yang kita semua, negara, pemerintah, rakyatnya harus sama-sama. Kalau tidak pernah habis. Saya yakin semakin canggih zaman, semakin canggih juga cara mereka melakukan atau menyebarkan barang yang sangat berbahaya seperti yang ada kita ini. Gubernur turut menyambut gembira atas prestasi Polda Kalimantan Selatan ini. Apalagi butuh perjuangan panjang untuk melakukan pengungkapan. Sehingga ia berharap kerja keras bersama bisa terus digalakan agar kualitas generasi penerus bangsa tetap terjaga dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, beralih ke informasi lainnya, DPRD Kota Banjarmasin melalui Komisi 4 diketuai Samosir meminta Dinas Kesehatan Kota untuk serius dalam penyelesaian Puskesmas Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Sementara itu, saat RDP bersama Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Kepala Dinas Kesehatan Ramadan membantah adanya lemah pengawasan dari pihaknya terkait molornya pengerjaan Puskesmas Mantuil. DPRD Kota Banjarmasin meminta Dinas Kesehatan setempat untuk serius menyelesaikan pembangunan Puskesmas Mantuil di Banjarmasin Selatan. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Saud Nathan Samusir, saat ditemui di Gedung Dewan menyatakan sudah memanggil Kepala Dinas Kesehatan Kota M. Ramadan untuk menjelaskan molornya proyek pengerjaan Puskesmas Mantuil tersebut beberapa waktu lalu. Hal ini mengingat Puskesmas Mantuil itu seharusnya sudah rampung dibangun hingga Desember 2022. Namun kenyataannya memasuki tahun ini masih dikerjakan. Sebagai kepala dinas harusnya jawaban itu tidak ada ya. Harus selalu siap untuk memeriksa apa-apa yang menjadi di pekerjaan yang menjadi tanggung jawab beliau, terutama kepada pihak lain kan. Yang mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi. Kalau kita intinya kan laporan kita kan kepada pimpinan. Apa hasil daripada RDP hari ini akan kita laporkan kepada pimpinan DPRD. Nah, selanjutnya itu urusan DPRD. Ya kan? Jadi ada. Samusir menambahkan, pada intinya Kepala Dinas Kesehatan mengakui kurangnya melakukan pengawasan di lapangan sehingga proyek Puskesmas Mantuil ini sampai demikian. Namun Dinas Kesehatan memastikan pihak kontraktor pembangunan mendapat sanksi sesuai ketentuan karena sudah menyalahi janji kontrak target penyelesaian, yakni dikenakan denda. Dinas Kesehatan pun memastikan dalam 10 hari ke depan, pembangunan Puskesmas Mantuil rampung keseluruhan. Risna, Banjar TV. Molornya pengerjaan rehab total Puskesmas Mantuil Banjarmasin oleh pihak kontraktor Sipi Surya Agung tak lepas dari lemahnya pengawasan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin selaku pemilik proyek. Hal itu pun dibantah keras Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Ramadan yang menyebut pihaknya dibantu konsultan pengawas aktif memantau proyek tersebut. Menurutnya pihaknya melakukan pengawasan. Ini disampaikannya saat berada di Gedung Dewan usai RDP bersama Komisi 4 beberapa waktu lalu. Terkait dengan jalan, terkait dengan bahan baku dan teknis internal di pembangunan. Nah, oleh sebab itu kita kejar terus mulai tanggal 20 kemarin, tanggal 31 kemarin sudah 83%, dan pagi tadi saya datang ke lokasi 90%. Dan insya Allah 10 hari lagi kontraktornya berjanji akan menyelesaikan hingga 100%. Nah ke situ, dan itu bukan domain saya. Artinya saya tahunya pokoknya siapapun yang dimenangkan oleh pengadaan barang jasa itu yang bertanggung jawab untuk mengerjakan. Tidak ada, karena saya sebagai pengguna anggaran, kemudian ada di bidang INSDK sebagai kuasa pengguna anggarannya, tidak ada report masalah itu, kan maunya bekerja terus. Adapun rehab total Puskesmas yang belum rampung hingga batas akhir kontrak kerja pada 20 Desember 2022 disebabkan berbagai kendala. Persoalan ini menjadi atensi khusus DPRD Banjarmasin hingga memanggil pihak Dinas Kesehatan untuk mendapatkan kejelasan. Risna, Banjar TV.
Pemirsa, usai pariwara berikut ini akan kami hadirkan harga beras terus naik, Dewan Saran ada subsidi. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.